Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perancangan arsitektur siang ingin menjelaskan hasil analisis programming Pusdiklat administrasi yang akan kami rancang. Sebelumnya kami telah menyurvei Pusdiklat Kemenak RI atau Pusdiklat Kementerian Agama Republik Indonesia yang terletak di Ciputat. Dan di sana terdapat dua pusdiklat, yaitu Pusdiklat Teknis dan Pusdiklat Administrasi. Pusdiklat Teknis sendiri itu mendiklat guru, dan Pusdiklat Administrasi mendiklat tenaga administrasi kantor. Nama saya Kurnia Putri Hardianti. Saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Pusdiklat Administrasi. Pada slide terdapat 3 warna panah yang berbeda, yaitu warna biru, merah, dan orange. Panah yang berwarna biru adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengelola. Kemudian panah yang berwarna merah adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta, dan panah yang berwarna orange adalah kegiatan yang dilakukan oleh umum atau orang-orang yang sedang memiliki kepentingan di Pusdiklat. Baik pengelola, peserta maupun umum, mereka memiliki akses yang mudah untuk menuju ke Pusdiklat karena dapat diakses menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki. Di sekitar Pusdiklat pun terdapat area parkir untuk mereka yang mengakses menggunakan kendaraan. Kemudian untuk pengelola yang datang, mereka juga bisa langsung menuju Pusdiklat dan menuju lobi atau tempat berorientasi dan langsung mulai bekerja di tempat mereka masing-masing atau di ruang kerja mereka masing-masing, seperti ruang kepala bagian, ruang manajer, dan lain-lainnya. Dan untuk staf atau karyawan, mereka juga bisa langsung menuju ruang karyawan untuk menaruh barang-barang mereka dan mulai bekerja, seperti menyimpan spray, mengatur utilitas seperti MEP atau Mechanical, Electrical, dan Plumbing yang terdapat pada Pusdiklat, bangunan Pusdiklat. Kemudian juga mereka memasak untuk menyiapkan makanan bagi para peserta diklat. Mereka juga bertanggung jawab untuk pembuangan sampah. Untuk peserta yang datang, mereka bisa langsung menuju lobi, kemudian melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, mereka mulai untuk menjalani masa diklat. Selama masa diklat, mereka akan tinggal di asrama. Dan di asrama mereka bisa beristirahat. Mereka bisa beristirahat di kamar, kemudian makan di ruang makan, beribadah di musola, mandi cuci kakus di kamar mandi, belajar di kelas, berkumpul di aula, dan rapat di ruang rapat. Mereka juga bisa berbelanja di minimarket yang terdapat pada Pusdiklat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian juga terdapat lapangan dan kolam renang untuk menunjang kegiatan mereka sebagai peserta diklat. Lalu, untuk umum yang datang, mereka juga bisa langsung menuju lobi, kemudian terdapat lounge di sana untuk duduk selagi menunggu. Kemudian juga terdapat toilet untuk kegiatan kakus, dan mereka juga bisa berbelanja di minimarket. Kemudian juga mereka bisa beribadah di musola. Saya Farka Saro akan menjelaskan mengenai organisasi ruang untuk rancangan desain yang akan kita lakukan. Jadi, itu terbagi menjadi 3 area. Yang pertama ada area panah berwarna oranye, itu untuk area yang umum. Kemudian ada area panah berwarna merah, itu untuk peserta. Dan kemudian ada area panah berwarna biru, itu untuk para pengelola atau pengurus. Jadi kita mulai dari yang umum dulu ya, yang panah berwarna oranye. Jadi mereka tuh bisa datang dulu melalui entrance gate. Mereka akan parkir kendaraannya di parkiran, kemudian akan langsung terus ke lobby, itu tempat untuk berorientasi gitu. Dari situ mereka bisa ke minimarket, ke WC, ke musola, atau juga ke lounge. Nah, itu untuk yang umum aja. Kemudian kita lanjut ke yang peserta atau panah berwarna merah. Nah, dari parkiran itu mereka bisa memanfaatkan fasilitas lainnya seperti lapangan dan juga kolam renang. Kemudian ketika mereka berada di lobi, mereka tuh bisa berorientasi seperti ke kelas, ke kamar tidur, dan juga ke kamar mandi. Kemudian mereka juga bisa ke aula dan juga ke kantin atau ruang serbaguna untuk memanfaatkan eh, kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian mereka juga bisa ke resepsionis untuk melakukan tanya-tanya jawab atau untuk melakukan pencarian informasi. Itu untuk yang peserta aja. Kemudian yang terakhir panah berwarna biru untuk pengelola atau pengurus. Ketika mereka berada di entrance gate, mereka bisa langsung ke area di mana tempat ruang pengelola berada. Nah, di sana tuh terdapat ruang-ruang seperti ruang kepala bagian rumah tangga, ruang kepala bagian pemeliharaan bangunan, ruang kepala bagian keuangan, dan juga ruang manajer. Kemudian ketika mereka berada di lobi, itu mereka bisa mengakses ke uh, ruang guru untuk persiapan sebelum mengajar dan juga tempat istirahat mereka gitu. Kemudian ketika berada di aula, mereka bisa
mengakses ke ruang penyimpanan. Itu tuh kayak tempat penyimpanan barang gitu. Kemudian juga bisa ke dapur untuk kegiatan masak memasak, dan mereka juga bisa mengakses ke ruang linen. Nah, jadi di ruang linen tuh kayak tempat penaruhan spray bantal gitu. Kemudian ruang linen juga terhubung ke ruang karyawan. Nah, di ruang karyawan ini itu terdapat shelf sampah, itu kayak tempat pembuangan sampah gitu, kayak pengumpulan sampah. Kemudian juga ada ruang genset yang bisa langsung ke ruang pompa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Madiana. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk bagian zoning. Nah, zoning itu terbagi menjadi 3 area, yaitu area publik, semi-publik, dan private. Nah, untuk area publik ini dimulai dari datangnya orang-orang itu dapat diakses oleh umum menuju ke parkir, yang merupakan area publik juga, dan dapat langsung diakses menuju lobi oleh umum. Nah, dari area parkir yang tadi, itu dapat diakses oleh umum menuju ke entrance atau pintu masuk. Nah, dari entrance ini dapat diakses juga oleh umum menuju ke lobby. Dari lobby ini dapat diakses minimarket, WC, dan musola untuk umum. Kemudian ada area publik untuk resepsionis yang tetapi hanya dapat diakses oleh peserta. Lalu kemudian ada area semi publik, yaitu lapangan yang dapat diakses oleh peserta melalui area parkir. Kemudian kolam renang yang dapat dilalui oleh peserta melalui area parkir. Kemudian area semi publik selanjutnya ada aula. Aula ini dapat diakses oleh peserta. Kemudian area ruang serbaguna yang dapat diakses oleh peserta juga. Lalu ada kantin. Kantin ini juga hanya untuk diakses oleh peserta. Kemudian ada lounge atau area ruang duduk. Nah, ruang duduk ini dapat diakses oleh umum. Lalu kemudian ada area private, yaitu seperti ruang linen. Ruang linen ini ruang untuk menyimpan seperti spray atau peralatan lainnya. Nah, area ruang linen ini dapat diakses melalui lobi, tetapi hanya dapat diakses oleh pengelola saja. Kemudian dari ruang linen ini dapat diakses menuju ke ruang karyawan oleh pengelola. Dari ruang karyawan ini dapat diakses 2 tempat, yaitu untuk pembuangan sampah. Yang kedua itu ada ruang genset. Nah, dua-duanya ini hanya dapat diakses oleh pengelola. Ruang genset ini kemudian dapat diakses menuju ke ruang pompa dan hanya dapat diakses oleh pengelola saja. Kemudian dari area private selanjutnya yaitu dapur. Dapur ini dapat diakses dari lobi oleh pengelola. Lalu ruang private selanjutnya ada ruang pengelola yang dapat diakses oleh pengelola saja melalui entrance atau pintu masuk. Nah, ruang pengelola ini sendiri dapat diakses oleh pengelola
menuju 4 ruangan, yaitu ada ruang manajer, ada ruang kepala bagian keuangan, lalu ada ruang kepala bagian pemeliharaan bangunan, kemudian yang terakhir itu ada ruang kepala bagian RT-nya. Nah, untuk area private selanjutnya yaitu ada ruang guru. Nah, ruang guru ini dapat diakses oleh pengelola. Kemudian ada ruang kelas. Ruang kelas ini dapat diakses oleh peserta. Nah, dari ruang kelas ini dapat diakses kamar. Kamar itu dapat diakses oleh peserta saja. Kemudian ada kamar mandi yang dapat diakses melalui kamar oleh peserta. Kemudian ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini dapat diakses oleh pengelola. Ya, kemudian untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Larasati Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang zoning kebisingan. Jadi kebisingan itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada kebisingan tingkat tinggi, kemudian ada kebisingan tingkat sedang, dan yang terakhir itu ada kebisingan tingkat rendah atau tenang. Nah, pada pusdiklat ini yang masuk ke dalam area bising tingkat tinggi itu ada parkir yang pertama, karena dalam memarkirkan sebuah kendaraan itu butuh aba-aba, jadi masuk ke dalam area bising. Kemudian ada entrance atau pintu masuk, selanjutnya ada lobby atau tempat berorientasinya manusia, kemudian ada kolam berenang untuk peserta dan juga ada lapangan untuk olahraga peserta, dan yang terakhir ada minimarket. Kemudian yang kedua, kebisingan tingkat sedang itu ada WC untuk buang air, kemudian ada lounge tempat duduk untuk para tamu, ada resepsionis tempat registrasi, ada aula tempat digelarnya sebuah acara, ada ruang penyimpanan. Penyimpanan ini maksudnya penyimpanan untuk perlengkapan ketika ada acara di aula gitu. Terus ada ruang serbaguna, ada dapur, ada kantin, ada ruang linen atau penyimpanan spray, kemudian ada ruang karyawan yang berisi loker-loker karyawan, ada sop sampah atau tempat pembuangan sampah, kemudian ada ruang genset dan ruang pompa. Dan yang terakhir itu untuk kebisingan yang tingkat rendah atau tenang itu ada musola. Walaupun musola itu sebenarnya publik ya, untuk umum, tetapi karena itu berhubungan langsung dengan Tuhan, maka harus dalam keadaan tenang gitu. Kemudian ada kelas, yaitu proses belajar mengajar, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada ruang guru, dan juga ruang pengelola, yang mana ada ruang manajer dan ruang kepala bagian. Saya akan menjelaskan kebutuhan ruang yang terdapat pada pusdiklat yang akan kami desain. Pertama-tama, kegiatannya itu ada kegiatan pada kelompok bagian administrasi. Zoningnya yang akan saya jelaskan pertama-tama akan berada pada zoning privat, yaitu jenis ruangnya ruang general manager dengan standar ukuran yang sudah kami jelaskan di PowerPoint, yaitu 13,3 meter per orang dengan kapasitas 1 orang, dan luas aslinya itu 13,3 meter per orang. Terdapat 1 meja kerja dan 1 kursi. Lalu yang kedua ada ruang kepala bagian keuangan dengan standar ukuran yang sama, yang akan dilampirkan pada PPT kami, yaitu 7,5 meter per orang dengan kapasitas 2 orang. Terdapat 1 orang staf dan 1 orang kepala bagian keuangan. Keterangannya itu ada 2 meja kerja dan 2 kursi. Lalu selanjutnya ada ruang kepala bagian rumah tangga dan 1 kasubag housekeeping, 1 kasubag food dan beverage, ruang arsip, dan ruang rapat. Publiknya itu terdapat ruang resepsionis, toilet, dan lobby.
Uh, uh, Lalu selanjutnya ada kegiatan pendidikan yang akan saya jelaskan. Pertama-tama ada ruang yang mencakup bagian semi publik, yaitu ada ruang kelas dengan kapasitas 51 orang termasuk guru, lalu dengan standar ukurannya itu 2 meter per orang. Lalu terdapat 51 meja kerja dan 51 kursi. Lalu selanjutnya ada toilet, perpustakaan, ruang baca, dan ruang baca. Lalu kami berpindah kepada bagian privatnya, yaitu ada fotokopi, gudang, ruang audio, dan ruang guru. Ruang audio terdapat 3 orang, dan sementara ruang guru mencakup 10 orang guru. Lalu selanjutnya ada fasilitas karyawan. Yang akan saya jelaskan ini terdapat pada zona private. Pertama-tama ada ruang ganti dan loker karyawan dengan standar luas 0,78 meter per orang. Kapasitas 50 orang dengan luas totalnya 39 meter kubik. Mencakup 50 loker. Dan selanjutnya ada ruang security dan toilet. Selanjutnya ada kelompok kegiatan binatu, yaitu termasuk pada zoning private. Yang pertama-tama ada linen dan gudang. Lalu selanjutnya ada pelengkap yang akan saya jelaskan. Pertama ini mencakup ruang wilayah publik. Pertama-tama itu ada toilet, parkir motor, parkir bus, parkir mobil, dan restoran, musola, tempat wudhu, serta toko. Selanjutnya ada semi publik, yaitu lapangan futsal, kolam renang, seperempat olimpik, loker pria, loker wanita, ruang ganti pria, ruang ganti wanita, ruang bilas pria, ruang bilas wanita, ruang duduk, dan ballroom. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Adel. Saya Adela Elizabeth akan melanjutkan penjelasan dari Risma tentang kebutuhan ruang. Pada ruang mechanical electrical terdapat ruang private, yaitu terdiri dari ruang pompa, ruang chiller, ruang boiler, ruang genset, ruang PLN, ruang trafo, dan ruang tandon air. Masing-masing ruangan tersebut berukuran 1 meter persegi per orang, dan di dalam ruangan tersebut terdapat 3 orang per ruangan. Pada ruang penyimpanan makanan terdapat ruang private juga yang terdiri dari dapur yang memiliki luas 40 meter persegi yang terdapat 5 orang di dalam ruangan. Dan selanjutnya ada ruang gudang 5 meter persegi per gudang. Ruang cuci 1 meter persegi per orang, dan di dalam tersebut terdapat 2 orang, sehingga ruangan tersebut menjadi 2 meter persegi. Dan selanjutnya ada ruang sampah 0,12 meter persegi per kamar, dan terdapat 300 kamar sehingga menjadi 36 meter persegi untuk ruangan sampah. Selanjutnya untuk penginapan terdapat kamar peserta 2 orang yang seukuran dengan kamar standar berukuran 24 meter persegi dan untuk 125 peserta, sehingga menjadi 3000 meter persegi untuk 250 peserta. Untuk kamar VIP yaitu seukuran dengan deluxe yang berukuran 30 meter persegi yang berada 10 unit. Selanjutnya kamar pengelola yang berukuran seperti kamar suite room berukuran 48 meter persegi yang terdapat 1 unit.